Udah, Romo. Udah ya. Halo Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore, Romo. Kita dengar ya. Selamat sore, Romo. Ya, sore hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai persahabatan, persahabatan dalam Kristus. Dan tentu kita senang sekali kalau kita bisa menjadi sahabat Kristus dan sahabat satu dengan yang lain ya. Nah, untuk itu, sebagai bahan permenungan kita, saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan dari Injil Markus, bab 1, bab 2, ayat 1 sampai 12. Markus, bab 2, ayat 1 sampai 12. Ya, nah kita baca ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu." Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah mereka lihat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji. Terpujilah Kristus. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita berkumpul siang hari ini bersama-sama di dalam doa, dan tema permenungan kita adalah mengenai persahabatan di dalam Kristus. Di dalam hidup ada banyak orang-orang lumpuh. Apa artinya orang-orang lumpuh? Orang-orang lumpuh adalah orang-orang yang tidak bisa berfungsi dengan baik dalam hidup. Dan seringkali ada orang-orang demikian di sekitar kita itu kenapa lumpuh? Terutama karena pengalaman-pengalaman masa lalu, kepahitan-kepahitan dalam hidup, luka-luka dalam hidup, entah itu karena keluarganya, entah itu karena usahanya, entah itu karena ambisinya sendiri yang menyebabkan berbagai kekhawatiran, ketakutan. Intinya adalah seringkali dalam hidup ada banyak orang yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Atau bahkan kita sendiri, ya. Nah, ketika kita lumpuh, ketika kita terluka, atau ketika kita gagal, seringkali apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita nggak mau berhubungan dengan banyak orang. Seringkali
kita mau sendiri aja. Karena kalau kita gagal, kita mengalami luka, kita mengalami kepahitan, kita juga jadi malu. Kalau berhasil, kita mau semua teman-teman tahu. Kalau berhasil, kita senang kalau memberi kesaksian. Kita merasa Tuhan baik sama kita. Tetapi kita berpikir Tuhan baik sama kita ini karena kita juga baik. Kita juga ngikutin apa kata Tuhan. Sehingga kita mau supaya ada banyak orang yang tahu tentang keberhasilan kita, tentang kebaikan Tuhan sama kita. Tapi kalau lagi gagal, mau nggak kita berbagi sama teman? Masih mau nggak kita kumpul sama teman kita? Nah, pada kenyataannya, kalau kita lagi gagal, maunya udah sendiri aja. Bahkan suami kalau perlu nggak perlu tahu. Orang tua nggak perlu tahu. Anak-anak nggak usah tahu. Mau sendiri. Tetapi permasalahannya, semakin kita mengisolasi diri kita, semakin kita tenggelam dalam masalah kita. Semakin kita tenggelam dalam ketakutan kita, dalam kekhawatiran kita. Maka dalam hidup penting untuk punya teman, penting untuk punya teman. Karena teman-teman kita ini adalah mereka yang bisa menerima kita, bisa mengerti kita, walaupun kita baru gagal, walaupun kita merasa Tuhan meninggalkan kita, walaupun kita merasa orang-orang lain gak ngerti kita, tetapi sahabat-sahabat kita mengerti kita. Nah, makanya dalam hidup penting sekali untuk membangun persahabatan. Nggak ada orang yang bisa hidup sendiri. Semua orang membutuhkan persahabatan. Dan persahabatan ini juga adalah satu elemen yang paling penting yang membuat hidup kita jadi bahagia. Ini penting sekali ya. Ada satu profesor di Harvard, luar biasa namanya Arthur Brooks. Arthur Brooks, dia tulis satu buku judulnya From Strength to Strength. Dia menulis buku ini untuk orang-orang yang memasuki usia 50 tahunan. Ya, dia bertanya, apa elemen-elemen supaya kita hidupnya bisa bahagia? Dan salah satu elemen yang paling penting adalah persahabatan. Jadi, supaya hidup Anda bisa bahagia, hari demi hari harus belajar membangun persahabatan sejati. Ya, itu penting sekali membangun persahabatan sejati, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa membangun persahabatan sejati? Tentu kuncinya adalah kita harus punya waktu buat orang lain. Kita harus punya hati buat orang lain, terutama buat mereka yang terluka, buat mereka yang susah hidupnya. Kita harus bantu mereka. Kita harus ingat, bantu mereka yang terluka dalam hidup itu tidak, karena apa? Karena kalau kita sendiri mau dibantu sama orang lain, seringkali kita nggak mau dibantu. Justru orang-orang yang paling membutuhkan bantuan itu yang seringkali tidak mau dibantu. Kita dengar dari orang, udah tinggalin aja aku sendiri, aku oke kok. Padahal sebenarnya dalamnya nggak oke. Tapi karena ada rasa malu, nggak mau dikasihanin sama orang. Udah aku sendiri aja. Padahal dia yang paling membutuhkan. Tapi puji Tuhan, seperti di dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kalau kita punya sahabat-sahabat yang sejati, walaupun mereka itu udah kita tolak, tetapi mereka tetap mau bantu kita. Jadi
orang yang lumpuh tadi dibawa kepada Yesus oleh sahabat-sahabatnya, empat orang. Empat orang dalam kesulitan, di dalam kelumpuhan, mereka tetap menjadi sahabat, dibawa kepada Yesus. Empat sahabat ini mau kerja keras demi sahabatnya, bawa kepada Yesus. Dan Anda lihat, waktu udah dibawa kepada Yesus, perjuangan pertama tentu adalah supaya orang ini mau menerima bantuan mereka, mau dibawa kepada Yesus. Udah dibawa, capek-capek, udah deket Yesus. Ada tantangan lagi. Orang-orang pada nggak mau peduli. Walaupun ya di luar ini ada orang yang sama-sama bahwa orang lumpuh, tetapi orang-orang yang dekat sama Yesus secara fisik, justru mereka kok yang nggak mau memperhatikan bahwa di luar ada orang yang sedang butuh. Nah, kita juga harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita ini justru yang pada rajin berdoa, yang pada deket sama Tuhan seharusnya malah nggak peduli sama orang lain. Kadang-kadang ada sikap, pokoknya aku dan Tuhan Yesus. Sepanjang aku bersama Tuhan Yesus, tiap hari doanya enak. Tiap hari doa kerahiman ilahi. Karena aku mau menerima kebaikan Tuhan dalam hidupku. Malah kita yang tidak peduli sama orang lain. Nah, kita harus jangan jadi seperti orang-orang yang ada dalam rumah yang Yesus lagi bersabda di Kapernaum. Kita harus menjadi sahabat-sahabat sejati yang peduli sama orang lain. Nah, udah dibawa dekat sama Tuhan Yesus, ada aja tantangannya kan? Boleh nggak menyerah? Nggak boleh. Nah, dalam hidup selalu saat kita menjalankan tugas untuk menolong orang lain, membawa dekat sama Tuhan, seringkali selalu ada tantangannya. Nah, apalagi setan juga nggak tinggal diam. Nah, setan bisa bekerja dalam diri siapa aja. Bahkan dalam diri orang-orang yang udah dengerin Yesus. Udah, nggak usah peduliin orang susah. Yang penting deket aja sama Tuhan Yesus. Dengerin Tuhan Yesus. Nggak usah peduliin mereka yang lain. Nah, setan juga bisa bekerja ya dalam diri orang yang mendengarkan Tuhan seharusnya. Kelihatannya udah buat baik. Padahal ini nggak peduli sama orang dan efeknya bisa sangat negatif kepada orang yang membutuhkan bantuan Tuhan Yesus. Tapi yang namanya sahabat sejati terus berusaha demi kebaikan sahabatnya. Sehingga walaupun harus naik ke atap, berusaha lebih keras, ambil resiko dengan segala kesulitannya naik ke atap rumah. Nggak apa-apa, dikerjain demi sahabat. Nah, makanya naik ke atap rumah ya, buka atapnya, naikin orang lumpuhnya dan turunkan. Anda bisa bayangin betapa ribetnya yang mereka lakukan. Betapa susahnya yang mereka lakukan. Tetapi demi sahabat, mereka bersedia lakukan itu. Nah, dalam hidup bersama, sebagai sahabat, satu dengan yang lain, tentu ada berbagai kesulitan. Ada berbagai ketidaknyamanan. Dalam hidup berkomunitas, juga sama dalam hidup berkomunitas. Dalam hidup mau mengikuti Tuhan Yesus, pasti ada banyak tantangan. Baik itu tantangan dari luar atau tantangan dari dalam. Tetapi kita nggak boleh cepat nyerah. Ya, semakin kita berusaha bawa teman-teman kita datang dekat kepada Tuhan Yesus, semakin kita juga mengalami betapa luar biasanya Tuhan. Jadi kalau hari ini kita yang bantu orang lain,
Nanti di saat lain orang lain yang bantu kita. Tetapi pasti artinya kita harus terus-menerus berusaha. Nggak boleh menyerah. Bahwa sesama kita datang dekat pada Tuhan, nanti lain kali mereka yang bawa kita datang dekat pada Tuhan. Nah, saat kita bersama dalam komunitas, kita harus belajar untuk beri waktu, beri perhatian, beri hati kita kepada orang lain. Tapi kita juga nggak boleh lupa, kalau kita belajar memberi, kita juga harus belajar menerima sebagai sahabat. Seringkali kita berpikir untuk memberi itu lebih sulit daripada menerima. Nggak selalu, ya, nggak selalu. Ada saat-saat di mana menerima juga lebih sulit daripada memberi. Karena apa? Karena kalau kita memberi, kita yang kontrol. Mau beri berapa banyak, mau beri kapan, mau beri apa, mau beri kepada siapa, mau beri bagaimana, kita yang kontrol semuanya. Tapi kalau menerima, kita nggak punya kontrol. Mau menerima seberapa banyak, mau menerima bagaimana, mau menerima apa, gimana diberinya, bagaimana diberinya, apa diberinya, kita nggak punya kontrol. Belajar menerima artinya belajar bersyukur. Seringkali kan, susah kan untuk bersyukur. Karena apa? Karena kita selalu lihat dari standar kita. Misalnya, dalam persahabatan, apalagi kalau udah tambah umur. Nah, ini perhatiin ya, yang udah tambah usia, itu tambah sensi, tambah peka, maunya dikasih waktu sama maunya dikasih waktu sama teman-teman kita, maunya dikasih waktu sama anak kita, mintanya setengah hari. Sama teman-teman mintanya setengah hari kasih waktunya. Aku kan mau santai-santai sama anakku. Aku kan mau ngobrol sama teman-teman. Padahal teman-teman lagi sibuk. Dikasih waktunya cuma 1 jam. Cukup gak dikasih waktu 1 jam? Cukup gak? Nggak cukup. Maunya setengah hari. Maunya bisa santai sama teman-teman. Jadi kalau dikasih waktu 1 jam, itu bilangnya kamu nggak pernah kasih aku waktu. Nah, yang nggak kasih waktu tuh sebetulnya bukan karena anak kita nggak kasih waktu. Anak kita udah datang, kunjungin, kasih waktu 1 jam, dengerin, udah berusaha kasih waktu. Tetapi Anda yang belum bisa menerima, nggak belajar menerima, nggak mau ngerti, nggak mau tahu, bilangnya, aku belum dikasih waktu. Udah dikasih waktu. Pertanyaannya, udah belajar menerima belum? Nah, sama dalam komunitas seperti itu. Sama teman seperti itu. Permasalahan seringkali terjadi bukan karena dia belum memberi, tetapi karena kita belum belajar menerima. Kita belum belajar bersyukur. Tuhan udah banyak kasih kita kebaikan. Tuhan udah banyak memberi kepada kita kemurahan hati. Pertanyaannya, kita udah belajar menerima belum? Udah belajar bersyukur belum? Jangan-jangan kita hanya terus-menerus menuntut. Dan kalau demikian yang terjadi, nggak pernah cukup. Kasihan deh. Hidupnya jadi susah. Ya. Nah, makanya salah satu bentuk cara untuk membangun persahabatan adalah belajar memberi dan belajar menerima. Kita harus menjadi pemberi yang baik.
kita harus selalu berbagi rahmat Tuhan. Tapi kita juga harus selalu belajar menerima, menjadi penerima yang baik. Selalu belajar mengerti, belajar melihat dengan tajam. Bukan hanya melihat dengan mata kita aja, sak karepe dewe, tapi harus melihat dengan mata yang penuh keterbukaan, kemurahan hati, ya, supaya dengan demikian kita juga bisa menerima dengan baik. Nah, orang-orang Kapernaum, tadi kan dengar bacain Injil kan, itu terjadi berbagai mujizat Yesus. Terjadinya di mana? Kapernaum, ya. Anda tahu sekarang Kapernaum itu jadi apa? Kota mati. Kenapa kok bisa jadi kota mati? Berbagai mujizat Tuhan terjadi di Kapernaum. Yesus mengajar di Kapernaum. Ada begitu banyak orang mendengarkan Yesus di Kapernaum. Tapi Kapernaum menjadi kota terkutuk. Karena apa? Udah diajarin sama Yesus, udah dikasih banyak mujizat. Mereka nggak belajar menerima. Makanya dikutuk. Ya, dikutuk. Kota itu sampai sekarang mati. Kalau sekarang Anda ke Kapernaum, itu hanya menjadi puing-puing aja. Kasian kan? Udah dikasih banyak, tetapi nggak belajar menerima. Nah, jangan-jangan kita juga seperti orang-orang di Kapernaum. Coba lihat hidup Anda. Udah dapat banyak berkat belum? Sama temen? Dicintai nggak? Belajar melihat berkat Tuhan. Belajar menerima kebaikan yang teman-teman Anda udah kasih Anda. Belajar melihat kebaikan yang anak-anak udah kasih kepada Anda. Suami udah kasih kepada Anda. Istri udah kasih kepada Anda. Jangan sampai kita kerjaannya marah-marah terus. Kerjaannya khawatir terus. Kerjaannya itu melihat apa yang kurang terus. Kalau itu yang terjadi, kita nggak pernah menjadi pemberi yang baik, penerima yang baik. Kalau nggak pernah belajar menerima dengan baik, juga nggak pernah hidup dengan hati penuh syukur. Selalu kurang, kurang, kurang. Takut, takut, takut. Khawatir, khawatir, khawatir. Marah, marah, marah. Komplain, komplain, komplain. Terus begitu. Nggak ada sukacita. Nggak bahagia. Akhirnya gimana? Jadi orang yang terkutuk. Sebetulnya nggak dikutuk. Tetapi kita sendiri yang mengutuk diri kita. Jangan sampai kita jadi seperti orang-orang Kapernaum yang udah menerima banyak berkat dari Tuhan, tetapi jadi kota mati karena nggak bersyukur. Nah, dalam persahabatan, yang dirayakan dalam persahabatan itu apa sih? Kemurahan hati. Tetapi kita tidak pernah bisa merayakan kemurahan hati dari sahabat kita kalau belum belajar menerima dengan baik. Nah, semoga Anda sekalian selalu merayakan persahabatan dari Tuhan. Hidup dalam persahabatan dengan belajar memberi dengan baik dan menerima dengan baik. Selalu hidup dalam iman dan membagikan iman itu sehingga seperti Tuhan Yesus bilang, iman mereka menyelamatkan kamu. Wah, luar biasa ya. Bukan karena iman orang itu aja, tetapi karena iman mereka. Dengan demikian, kita ikut serta dalam karya Tuhan, membawa sesama kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo atas renungannya yang sangat memberkati kami. Puji Tuhan. Romo, mohon berkat dan doa penutup.
Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu buat kami semua. Berkatilah supaya kami, anak-anak-Mu, semakin hari semakin dekat dengan-Mu, semakin hari bisa semakin membangun persahabatan sejati dalam komunitas kami, dan juga membangun persahabatan dengan Engkau sendiri. Engkau selalu mengundang kami untuk menjadi sahabat-Mu, seperti Engkau mengatakan dalam Yohanes 15:14, kamu adalah sahabatku. Bantulah kami semua supaya bisa menjadi sahabat-Mu yang sejati. Hidup dalam rahmat-Mu, dekat kepadamu, terus setia kepadamu. Dan satu hari nanti, saat Engkau memanggil kami boleh sungguh-sungguh bisa bersatu denganmu di surga. Doa ini kami panjatkan oleh Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati Anda sekalian dalam nama Bapa, Nama Putra. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Terima kasih Romo.